Dewi Persik tantang Nikita Mirzani duel di ring tinju 1 lawan 1, lebih efisien daripada saling sindir di medsos. Dewi Persik dan Nikita Mirzani berseteru di media sosial. Perseteruan keduanya kembali memanas belakangan ini. Lantaran, nama pedangdut itu terseret dalam perselisihan Nikita dengan Fitri Salhutero. Dewi Persik mengatakan tidak ingin memperpanjang saling sentil di media sosial dengan Nikita Mirzani. Dewi Persik menantang Nikita Mirzani untuk duel di ring tinju. Dia merasa berjibaku tatap muka jauh lebih efisien daripada saling sindir di media sosial. Gue nggak suka saling sahut-sahutan sebenarnya, karena capek. Buang energi mending langsung tonjok-tonjokan. Tinju sama gue di suatu tempat, ujarnya di Instagram story-nya. Dewi Persik mengatakan duel dirinya dan Nikita nantinya tidak perlu sampai lapor polisi, kalau terjadi apa-apa antar mereka berdua. Tanpa ada yang lapor ke kantor polisi, seru banget kalau terjadi apa-apa di elu. Di gua kita nggak usah saling nuntut, gua tungguin, ungkapnya. DP mengatakan duelnya dengan Nikita tidak perlu disiarkan, layaknya event tinju yang lagi banyak digelar. Enggak usah tinju komersil, lu sama gua sama, ternak-ternak, gua sama orang-orang gua, tapi 1 lawan 1, lu sama gua, itu kasnya. Ayo gua hajar lu sekalian gua tungguin lu. Gua hajar lu sekalian, sambungnya. Dewi mengatakan sejatinya tidak mau membahas ini, namun dia tidak suka namanya disenggol-senggol. Sebenarnya Eike lagi jatuh cinta, cuma ada setan alas ini, makanya jalan terbaik kalau ngoceh-ngoceh di sosmed, mendingan enakan duel, bebernya. Kalau sudah kelar tanpa ada tuntutan dari pihak polisi, kelar, beres, setuju nggak, sebutnya. DP juga menekankan kepada netizen yang mencapnya ikut campur perseteruan Nikita Mirzani dan Fitri Salhutero. Lu kok kapan sih tinggal? Ada loh WA-nya mau aku liatin. Tinggal, maksudnya kan aku 19 tahun di Amerika loh, Mami Dewi. Aku di sana paling cuman aku nggak tanya 19 tahunnya kamu di Amerika. Gue cuma tanya sama cuman nginep beberapa hari dibedain dong. Tinggal tuh kayak misalnya beberapa tahun gitu. Beberapa hari apa beberapa bulan? Enggak berapa bulan, nggak ada berapa bulan. Berapa hari? Beberapa hari itu berapa minggu? Nggak ada seminggu 2 minggu kok. Kan aku ke Amerika. Aku tinggal di Amerika, kerja di Amerika. Aku nggak tanya kamu tinggal di Amerika. Ketika kamu di Indonesia, kamu tinggal di mana? Pernah di rumahnya Mami Dewi, betul. Cuman kan nggak lama. Ya mau nggak lama, tapi intinya pernah kan? Pernah, betul. Oke, udah. Terus udah gitu kamu sendiri kan yang bilang kamu bertanggung jawab atas Uji dan ibunya kan? Waktu pernah kan Mami Dewi marah-marah gara-gara kuncinya nggak dikembalin ke Mami Dewi toh? Ya marah lah, itu kan rumah saya, Coco. Betul, tapi kan itu hubungan yang meminta dan memberikan itu bukan yang meminta, yang memberikan itu rumah Mami Dewi, betul kan? Kasih pinjam. Ya. Aku kasih pinjam sama mereka termasuk untuk kamu juga. Mami enggak aku juga pinjam ke aku dong. Aku kan di Amerika, aku datang cuma sebentar. Logikanya kan kamu yang izin sama aku bahwa kamu mau tinggal di rumah saya. Bener nggak? WA-nya ini, WA jangan di itu ya. Ada WA-nya. Aku bilang, ada WA-nya. Iya, WA-nya jangan bilang jangan tinggal. Aku bilang boleh nggak aku nginep. Nah, itu bahasanya. Jangan bilang tinggal dong. Nginep, Mami Dewi aku boleh nggak nginep? Kan minta izin yang punya rumahnya kan Mami kamu Dewi. tinggal di rumahku mau itu seminggu, mau 2 minggu. Intinya setiap kali kamu datang ke Indonesia kan seperti itu, Yoke. Bener nggak? Iya betul. Aku nggak bilang aku nggak pernah nginep di rumahnya Mami Dewi. Udah, itu poinnya aku pernah, satu. betul. Itu poinnya. Entar dulu, itu poinnya satu. Yang kedua, pada waktu kamu kan sudah bilang kepada saya bahwa ibunya si Uji maupun si Uji itu jadi tanggung jawabku, Mami. Betul. Bener tidak? Betul. Bener kan? Benar. Nah, otomatis ketika kamu keluar rumah, bahkan kamu sampai pagar saya rusak, kalian gantiin pagar yang lain, saya nggak tahu. Ya kan, terus kamu yang bilang, Mami DP, aku udah beli mobil, tapi mau buat aku sendiri, bukan buat Uji. Tapi mobilnya nanti aku mau taruh di sana aja deh. Tapi nggak ngomong gitu, salah. Aku beli mobilnya itu buat Kak Uzi, buat usaha. Kan Mami Dewi ada statementnya Mami Dewi, ada statementnya aku dong, ya dong. Ya, yang beli mobil aku dong. Intinya kan mobil itu kan ibaratnya kan diuji kan? Iya betul. Iya dong. Intinya kamu beli mobil entah itu buat apa, keperluan kan gue nggak mau tahu. Gue ibaratnya menampingi kalian di rumah saya. Betul. Iya kan. Terus
Kak, yang membuat saya marah kan kalian itu keluar dari rumah, kuncinya tidak dikasih ke saya. Iya atau enggak? Sayanya kan nggak ada di Indonesia. Mau, tapi minimal kamu kan ada telepon. Kamu bisa Tapi kan permisi aku sama saya. Ada yang WA sama saya. Mami Dewi yang membilang ini mau dibahas nih di sini nih. Oh enggak Aku apa-apa. minta izin dulu. Bahas aja. Bahas aja. Bahas ya. Bahas Iya, ya, bener aja. ya. Oke. Iya, bahas. Oke. Yang memberikan pertama kali rumah itu siapa? Loh, saya kan memang ibaratnya karena kasihan. Kan Oke. ibunya dia kamu juga yang cerita sama saya kan? Kalau misalkan ibunya itu ibaratnya Saya sering nggak kenal dihajar Mami sama Dewi. orang Saya belum Ambon. kenal Mami Dewi. Kamu lupa. Kamu yang membuat aku tuh sampai ngomongin Kak Fitri dan yang lain-lain, kamu menceritakan bagaimana Oh, kejamnya bukan. Aku Fitri Aku- keluarganya. Aku Yang masih ingat mengenalkan Mami Dewi ke Kak Uzi kan Kiki Deporters, bukan aku. Gini loh, aku tuh tipe orang yang tidak suka ibaratnya itu satu orang paling nggak berbakti sama orang tua. Jadi kayak Ya. kamu tuh ngomongin tentang orang tuanya itu baru saya dengar. Saya tuh orangnya gampang kasihan Yoke sama orang. Saya orangnya Bentar gampang dulu. kasihan sama orang. Timeline-nya harus kamu benar ini dulu dong. Ibaratnya ngomongin tentang keluarganya si Fitri ke Istighfar, saya. nggak usah emosi. Istighfar, nggak usah emosi. Saya nggak emosi. Ini biar kamu Nadanya dengar, biasa jangan aja. gitu-gitu. Nadanya biasa aja. Istighfar. Nadanya saya begini Istighfar. kalau ngomong. Masa kamu baru tahu, katanya kamu udah tahu Dewi Persik. Makanya saya nggak mau ngomong sekarang karena emosi. Kan istighfar, aku bilang Bukan istighfar. emosi, caranya saya ngomongnya kayak Aku gini. end live ini kalau misalnya emosi nadanya kamu, nggak kan baik. Kamu udah tahu kamu kayak apa. Kalau nadanya nggak baik, saya end live ini. Enggak, aku biasa aja nadanya. Ya udah, aku bilang istighfar. Ini tujuannya mau apa, Mami insaf. Dewi? Kamu nyuruh saya insaf, kamu insaf. Kamu harus Iya. ngomong yang jujur. Oke. Kamu harus insaf, ngomong yang Aku jujur. jujur, makanya aku Kamu bilang bisa di insaf, mana kan? Kamu permasalahannya di insaf. mana? Kamu insaf. Masalahnya adalah kamu Ya. kan yang mewakili keluarga mereka. Mbok yo WA, mbok yo telepon, Bentar, kan kamu enggak. sendiri yang bilang. Itu di garis besarnya aku tidak kenal Mami Dewi Persik. Sewaktu Mami Dewi itu live sama Kak Uzi Ini nggak yang kenal. aku omongin, ini masalah mereka sudah keluar dari rumah saya. Kan kamu sudah pernah tinggal di rumah kan saya. Titik awal permulaannya kan aku nggak tahu. Titik awal permulaan kan aku udah kasih tahu bahwa kamu kenal sama saya dari Uji. Kamu kenal saya dari Uzi. Iya, jadi kan yang Iya, kan? memberikan rumah pinjaman itu siapa? Dengerin dulu. Saya Ya, jangan- membelikan rumah karena awalnya saya dulu merasa dong, kasihan. jangan Dan tiba-tiba karena semuanya kamu sekarang ibaratnya saya. musuhan. Hmm? Gimana sih? Makanya dengerin dulu orang ngomong. Ya. Aku belum selesai ngomong. Ya. Apa? Silakan. Kan gini kan Yoke ya, kamu waktu itu datang ke tempat saya, emang saya kenal sama kamu? Enggak. Saya kenalnya dari Uji. Bener atau enggak? Kamu ini- teleponan. Oke, boleh saya jawab? Bener atau enggak? Jawab aja bener atau enggak? Saya Bukan. enggak kenal sama kamu. Bukan. Boleh saya jawab nggak? Ya jawab coba. Oke. Dari Pertama mana? kali saya kenal Mami Dewi, saya lagi live di IG saya, Mami Dewi datang. Berantas itu Nikita. Bener atau enggak? Pertama Enggak. kali saya nggak pernah. Saya nggak tahu logikanya ngapain Nggak bisa. Kan itu pertanyaannya dulu. Pertanyaannya dulu dong. Justru dari si Uji saya kenal kamu. Oh enggak, justru saya dari Uji, saya inget sampai sekarang. Justru dari si Uji sampai Jejak akhirnya digitalnya Uji ada timelinenya sampai di YouTube. akhirnya- Aku lagi live Ya, sendiri, aku juga masih punya, jadi aku laki-laki, juga punya. lagi makan sama orang tuaku. Terus Mami Dewi naik, Coco salam kenal. Itu ada itu jejak udah digitalnya. kenal, itu dari Belum. Uji yang kasih tahu Belum, sama aku saya. nggak pernah kenal. Aku kaget Dengerin, ada dengerin ya, ekspresinya. Yoko, Aku bilang dengerin. ada Mami Dewi di sini. Ya itu Nggak karena aku siapa? belum pernah. Hah? Itu karena siapa? Kamu tunggu dulu, itu karena siapa? Berarti kan aku nggak kenal Mami Dewi. Loh, kan kamu nggak mungkin kamu nggak kenal saya. Maksudnya secara Saya nggak artis akan- kan aku kenal. Maksudnya aku belum Mungkin pernah kamu ngobrol. nggak kenal saya, logikanya loh. Saya tuh nggak tahu kamu. Tapi Saya yang masuk ke tahunya- Instagram saya saya tahunya siapa? Makanya kamu dengerin dulu. Saya tahunya Ya. kamu tuh dari Uji. Ya dengerin, kan kamu nggak Ya. dengerin saya dari tadi ngomong. Kamu Ya. nggak dengerin saya ya kan? Kak, saya tahu kenal kamu tuh dari Uji. Betul. Makanya ketika ya tahu dari Uji, ini kita nggak usah merembet kemana-mana. Taunya dari Uji, makanya saya kan bilang saya kenal kamu dari Uji Istighfar, sampai nggak usah akhirnya kamu. kencang-kencang istighfar. Ya, dari tadi kayak gini kan saya cuma mengikuti nadanya kamu, Yok. Ya, tapi saya nggak apa istighfar. Nggak apa, Ini kamu topiknya insaf, mau kamu kemana? insaf. Coba kamu, kalau kamu lebih sabar lagi, saya lebih sabar. Kalau kamu Oke. lebih sabar, saya lebih sabar. Oke, siap. Terus? Kamu insaf, Ya. lebih sabar. Saya akan lebih Oke. down. Oke? Nah, gini, kan kamu tanya sama saya, kamu kenal saya dari mana? Saya kenal sama kamu dari Uji, ya, Betul. oke? Betul. Nah, berarti gak usah lari kemana-mana. Habis itu Uji memperkenalkan saya dengan kamu.
Kamu Mhm. tinggal di rumah saya. Whatever lah, apapun itu intinya kamu sudah mengakui kamu pernah tinggal di rumah saya. Yang Betul. membuat saya marah adalah kenapa ketika kalian sudah minggat dari rumah saya, kunci kan kalian datang baik-baik nih. Intinya, datang baik-baik. Saya punya rasa sedih, Oke. kasihan ngelihat kalian tidak punya rumah tempat tinggal, diusir-usir segala macamnya ini dan itu, ya kan? Yang kamu ceritakan kan begitu. Sampai akhirnya aku terenyuh, sampai akhirnya aku nggak tega ngelihat ibunya yang katanya diginiin sama Kak Fitri, melihat kakak adik tirinya diginiin sama Kak Dep, sama si, otomatis aku sedih dong. Dan karena aku nggak tegaan, iya dong. Terus kamu juga cerita seperti itu kan ke saya kan, iya kan? Akhirnya aku bilang ya udah silakan datang ke tempat saya. Bener Udah nggak? selesai. Saya Boleh bikin kasih saya dia- statement? Belum selesai. Oke, silakan. Nanti baru kamu statement. Ya. Ya udah kamu tinggal setahun di tempat saya ya. Lebih daripada itu nggak bisa soalnya saya cuma bisa kasih 1 tahun untuk kalian tinggal di rumah saya. Saya bilang gitu kan, bener kan? Bener atau enggak? Bukan sama saya. Terserah kalau kamu lupa ingatan ya Yoyo. Ke intinya di situ kamu kan sudah bilang bahwa kamu nggak mungkin nggak tahu karena semuanya secara detail di situ saya pun ngomong sama Uji maupun sama kamu. Karena kalian ibaratnya bertanggung jawab. Kamu sendiri yang bilang saya bertanggung jawab Mami apa perlu Mami rumahnya ini aku ganti aduh udah rusak ini. Nggak usah. Nggak usah saya ganti, nggak usah kamu ganti. Nggak apa-apa. Yang penting yang membuat saya marah adalah kenapa ketika kunci itu dikembalikan kalian nggak kasih ke saya. Kenapa harus orang lain? Udah selesai. Kalau kamu bilang kamu lagi ada di luar negeri, kan kamu bisa telepon saya atau WA saya. Mami DP maaf ya, kuncinya nggak bisa aku serah terimakan ke Mami DP. Langsung aja ke Mami DP, ini aku minta maaf, aku udah titipin ke ini, kan gitu mestinya. Bener nggak? Enggak. Terus menurut kamu benernya yang gimana? Ya, ini versinya Mami Dewi kan? Iya ini ya Oke. bukan versinya Mami Dewi, adatnya itu kayak gitu. Kalau Enggak, orang tua tapi timeline kan ada versinya Mami Dewi, ada versinya aku dong. Kan ini yang ngomong 2 orang dong. kamu kalau dipinjemin rumah, terus kunci rumahnya itu kamu terus kamu nggak pamit sama orang itu tiba-tiba kamu hilang. Boleh orang saya itu jawab marah, nggak? gitu. Boleh saya jawab nggak? Ya boleh, coba apa versi Ya, kamu? ya. Jadi aku itu kan belum pernah berkomunikasi sama Mami Dewi, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal Mami Dewi sih? Artis dangdut, diva, ya kan? Saya kenal Mami Dewi, tahu siapa artis Mami Dewi. Saya tidak pernah berhubungan atau menghubungi Mami Dewi secara personal. Belum pernah. Ya. Pertama kalinya aku berhubungan, aku selesai dulu dong Mami Dewi, ya. Pertama Jadi, kalinya aku berdiri, aku belum ngomong loh. Iya, iya. Maksudnya aku biar aku nggak inget gitu loh. Jadi pertama kalinya aku berhubungan sama Mami Dewi itu aku lagi live ngomongin Nikita Mirzani. Terus Mami Dewi naik di situ dan aku bilang Coco, dan aku di situ kaget, ya kan? Nah dari situ baru aku tahu bahwa Mami Dewi ini lagi sama Mami Rita, sama Kak Uzi segala macam. Karena aku lagi di masa itu aku lagi nggak intens sama Kak Uzi. Jadi aku nggak berhubungan dekat. Jadi setahu aku, yang aku tahu itu Mami Dewi itu kenal sama Kak Uzi itu lewat Kiki The Potters. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya Mami Dewi itu memberikan Kiki The bahwa Potters, aku ini, aku aja nggak. aku selesain dulu dong Mami Dewi. Bentar dong. Oke. Ya kan? Oke. Jadi aku ini kalau dibilang aku dipinjemin rumah sama Mami Rita sama Uzi, aku lagi nggak ada hubungan sama Mami Rita sama Kak Uzi karena aku lagi mengurusi mama aku di Amerika, ya kan? Biar aku selesai dulu ya. Terus pas jadi Mami Dewi berkenalan segala macam, oh iya, aku baru kenalan, ya kan? Makanya pas aku datang dari Amerika ke Indonesia, aku bilang Mami Dewi boleh nggak aku nginep di sana karena aku mau nengok Mami Rita. Oh boleh Coco sayang. Oh terima kasih Mami Dewi, gitu kan? Itu yang dikasih Mami Dewi. Jadi kalau misalnya, bentar aku belum selesai. Ya, jadi aku minta izin kata Mami Dewi, oke, aku nginep lah dan baru kita ketemu in person. Pertama kali aku ketemu sama Mami Dewi adalah di Pagi-Pagi Ambyar, ya kan? Coco datang ke sini, aku lagi show pagi-pagi kita ketemu di sana. Datang ke sini apa kamu yang minta? Boleh nggak Mami aku datang ke sana? Ya kan aku gini loh, logikanya aku kan datang ke rumah Mami minta izin ke Mami dulu kan. Kasih tahu kamu dulu ya, Co. Aku kasih tahu dulu. Ya. Di TV itu nggak boleh sembarangan orang masuk, terkecuali memang ada izin dari kita artisnya untuk bisa masuk. Iya. Betul. Ya kan secara
Aku harus hormat dong, makanya aku bilang Makanya aku kamu tanya biar sama aku, boleh nggak? Jadi bukan aku yang minta, iya, boleh nggak aku datang ke sana Mami DP? Aku masih inget iya, loh. betul, betul, Oke. betul. Kan jadi aku ke sana silaturahmi kan dengan baik dong. Makanya aku dibolehkan apa nginep di rumah. Terus kamu udahlah cocok nginep di rumah aku aja daripada Mama Rita. Bener atau bener? Aku Karena nginep. aku kan kasihan, kamu nggak ada tempat tinggal, kamu bilang kan? Aku di bingung, hotel Mas. loh. Enggak, kamu enggak. Ini aku ada Kamu- resinya. Aku tinggal di Oyo di apa? Aku sih bisa, aku sih ini sih Mami DP ada di hotel kata kamu. Tapi Ya, aku gimana ya Mami DP aku sih gimana ya? Ya udah kamu nggak usah di hotel versi aku ya. Kamu nggak usah di betul. hotel. Karena saking baiknya aku sama kamu kok. Iya, iya bener. Aku bilang Versi aku. Mami Dewi baik. Aku bilang kamu daripada di hotel kan itu ada rumah kosong. Apalagi Kak Uji tinggal di sana. Kamu mending di sana Betul, daripada kamu keluar duit. Aku bilang gitu loh sama kamu. betul, betul, Oke. betul. Terus lanjut. Nah, jadi kan hubungan kita baik dong, bener nggak? Aku cuma mau kasih tahu gini. Ya, Kamu kan bilang keluar dari rumah itu aku ngusir. Itu benar ya, nggak? benar, Ngusir nggak aku? benar. Kok kamu bisa ngomong aku ngusir? Bukan Mami Dewi yang ngusirnya. Perjanjian kita waktu itu setahun loh. Kamu lebih dari. Nggak ada Kamu lihat rumah itu mau jatuh nggak? Kamu lihat ini yang bagian tembok ini mau jatuh di muka kalian? Kalian lihat nggak? Mami Dewi, kan aku makanya timelinenya harus bener dulu. Waktu mereka masuk si Uzi sama Mami Rita kan masuknya nggak sama aku di Amerika. Iya, tapi kan pada waktu kamu sudah nyampe di sini kan kamu tahu ceritanya. Jangan kamu Ya, pura-pura nggak tahu ceritanya, insaf Yoke. Oh iya tahu. iya, kan kamu tahu ceritanya. Nah, udah kalau kamu udah tahu ceritanya, kan mestinya udah setahun kalian kan harusnya udah tahu diri tanpa kita minta, apalagi rumahnya udah rusak. Apa iya kalian tinggal di tempat yang tidak layak logikanya? Tapi kan aku bilang sama Mami, Mami tunggu ya, aku lagi cari kontrakan buat mereka. Bener atau bener? Aku pernah ngomong gitu sama Mami. Ya kan aku tungguin. Kamu bilang kan sudah beli rumah, bukan kontrakan lagi si Uji. Yang beli emang Kak Uzi. Aku mana tahu dia mau beli rumah atau gimana. Dia kan lagi ajuin apa beli Intinya rumah. kan kalian sendiri Bang. memang pengen udah mau keluar dari rumah itu, bukan aku ngusir. Iya betul. Yang Jangan bentar. bilang gini loh, gini loh, kebaikan orang itu jangan kayak gitu. Aku tuh baik loh sama kalian. Baik, aku nggak bilang. Kesannya kalau misalkan aku ngusir kalian, kesannya kan aku kayak gimana ya? Aku tuh tulus loh, ibu aku tuh tulus loh sama kalian. Aku nggak Yoke, bilang dengar Mami Dewi baik-baik. usir. Bapak kamu aja datang ke tempat De Castello ketika aku tanda tangan saham yang aku kasih ke mereka tanda tangan. Kamu lihat berapa sahamnya? Betul. Berapa puluh miliar aku kasih buat mereka? Bukan uang orang ya, uang Ya. siapa yang aku taruh untuk saham? Betul. Betul. Ini kan topiknya bukan masalah De Castillo atau gimana kan? Enggak, tapi paling tidak kamu melihat sisi kebaikan, kamu harus insaf. Oh iya, jangan bilang ngusir dong. Kan kesannya gue jadi dibully sama orang-orang, kesannya gue nggak ikhlas pinjemin rumah buat kalian gitu loh. Aku tidak pernah bilang Mami Dewi ngusir. Camkan itu. Aku belum selesai ngomong nih. Mami Dewi udah potong-potong mulu. Dengerin, kalau kamu lihat rekaman ini, kamu tadi Ya. tuh coba, kalau kalian kan dilihat orang-orang nih di sini. Ya. Ya kan? Kamu tadi bilang ngusir, iya. Kamu gini. Sekarang kamu bilang aku nggak ngusir. Yang benar yang Aku mana? belum selesai ngomongnya, Mami udah potong. Bukan, Boleh bukan. boleh Kamu kan tadi boleh aku bilang, selesain nggak ngomongnya? ya coba. Ya, kan Mami Dewi bilang, emang Mami Dewi tidak mengusir. Tapi Mami Dewi bilang, Coco tolong, ini ada WA-nya juga ya. Coco tolong dong, itu rumahnya mau dilihat sama orang. Katanya ada yang mau beli, ya kan? Betul kan? Terus tiba-tiba si Meldi sama si Inggil datang, ya kan? Katanya prospeknya ada ya kenalannya atau gimana, ya kan? Betul? Ya. Nah, terus pas mereka di luar kota, aku Udah ya. selesain dulu dong, Mami, ya kan? Oke. Jadi si Meldi datang ke situ, ini tolong dikosongin ya, mau dijual atau mau di apa, mau direnovasi, mau dirobohin katanya, karena ini mau dibeli tanahnya sama seseorang. Ya udah aku sama Kak Uzi, Gue bilang gitu kan. hah? Karena rusak juga, kan aku bilang gitu Ya, kan. betul. Nah. Bentar, aku itu dulu ya. Terus habis itu tiba-tiba ada video yang mengagetkan aku. Ini tempatnya kotor. Kalau misalnya emang itikadnya baik untuk
mengeluarkan Mami Rita dan Kak Uzi, si Meldi sama si Inggil nggak usah ngomong-ngomong rumahnya jelek, rumahnya ngantuk, kotor banget, jijik banget di sosial media. Bisa ditegur secara personal. Tapi memang kotor kan? Kotor, emang kotor, tapi nggak bisa dibersihin juga, Mami. Itu berkerak tuh udah mereka kan setahun di situ. Berkerat kuning dan rusak semua kan? Betul. Ya Tapi berarti kalau misalkan mungkin mereka marah, aku memaklumi sih kalau mereka kayak gitu. iya. Tapi kan Wajar aku nggak dong. bisa, Mami, aku kan nggak tahu keadaan rumahnya waktu mereka ninggalin gimana. Kan waktu itu ada apa bukan di Pidok, sebelum itu ada usaha apa sih yang sebelum Kak Uzi tinggalin? Ada di Pidok pun aku kasih kulkas. Ya, kayaknya Dewi Semua aku kasih. kepotong nggak kedengeran, tadi ada telepon ya, Mami? Ya ada telepon. Jadi Oke. semuanya aku kasih fasilitas kan dari Betul, kulkas, betul. dari kamar Ya. sampai yang bagus-bagus, dari tempatnya pemanas segala macemnya sampai untuk masak-masak semuanya gua kasih. Betul, Iya nggak? benar, Iya nggak? Nah, benar. terus tiba-tiba kalau misalkan rusak, wajar nggak kalau misalkan orang kita tiba-tiba kok nggak ngomong ya, kok bukan malah dirawat, kok malah dihancurin. Terus kayak kita itu kok minimal ngomong kan kita bisa perbaiki, bukan dalam keadaan sudah hancur kayak begitu nggak bisa diperbaiki. Tiba-tiba orangnya mana yang ngasih kuncinya pada nggak ada lagi. Iya nggak? Nah, aku jelasin yang masalah kunci ya. Iya nggak? Iya nggak tuh logikanya? Iya, aku bilang iya, betul. Nah, oke. Kalau misalkan kamu punya rumah, Yoke, tunggu, kamu punya rumah, terus orang yang kamu pinjemin tiba-tiba orangnya tuh keluar begitu saja, ya kan, dalam keadaan rumah rusak. Bagaimana? Kamu marah atau tidak? Aku ngerti kenapa Mami Dewi marah. Dan Oke. saya tidak minta kamu untuk memperbaiki rumah lo. Tapi saya menawarkan, betul? Kamu menawarkan, tapi saya tidak Iya. saya tidak mau, betul? Betul. Tapi bukan berarti saya dijelek. Ini kejelekan ini siapa? Coba aku tanya. Kita mana tahu kalau bukan dari kamu? Kan Meldi. tadi kamu bilang iya. Meldi yang mengap duluan. Meldi nggak ada ngomong apa-apa, Meldi. Ada nggak jejak digitalnya, makanya aku kaget gitu loh. Meldi tuh nggak ngomong apa-apa, Meldi. Ada Meldi jejak tuh nggak ngomong digitalnya. apa-apa. Ada jejak digitalnya, Mami. Meldi bilang apa? Ini rumah kotor banget, nggak tahu diuntung, segala apa, nggak tahu malu, udah dipinjemin segala macam. Ya wajar, dia aja yang nggak punya rumah, dia mungkin merasa memiliki, dia anakku, dia merasa Ya. memiliki kok rumahnya orang yang ibaratnya gua udah dibaikin sama tante gue, tapi kok malah kayak gini. Apalagi orangnya tiba-tiba pergi ngasih kuncinya ke orang lain. Tapi Coba Mami kalau kan- kamu nggak gini, nggak usah merasa diri kita itu benar, Yoke. Nggak ada yang bilang, aku bilang, aku kan Mami bener. Ah ya udah, bagus kalau Ya. kayak begitu. Jadi mengakui kalau kamu misalkan punya rumah, ini kalau etikanya saya ya, saya Iya. dipinjemin rumah, otomatis saya harus ngerawat rumah itu. Logikanya, apalagi udah setahun mau lebih. Ya kan, setahun mau lebih ini sampai kapan? Sedangkan kita dari awal kesepakatan kita akan memberikan rumah itu setahun. Betul. Oke, Tiba-tiba rumah itu jadi rusak. Terus tiba-tiba anakku datang, Tante Dewi, iya, ini kuncinya dikasih sama orang lain, bukan dikasih sama Uji atau dikasih sama Yoke. Dan kalian tidak ada WA saya untuk, saya tidak perlu kalian tuh ngucapin terima kasih minimal, Mami DP kuncinya saya titipin ke si ini ya. Gitu aja. ada. Aku ngomong gitu ada di WA. Kemana? Gak ada. Ada di WA, Mami. Gak ada. Mana coba kalau memang ada kasih ke saya, kirim ke saya. Iya. Kamu WA-nya kirim, kan kamu ada nomor saya. Iya, pasti nanti saya kirim. Nggak mungkin saya ngomong gini nih. Nih, yang aku tahu kan, makanya aku menjelaskan ini. Mami Dewi ngasih minjem rumah ke Mami Rita sama Kak Uzi, tujuannya apa? Loh, kasihan kan karena kalian Kasihan. buruk. Berarti Kasihan secara kan, nggak langsung, kasihan kan? berarti secara nggak langsung mereka secara keuangan nggak ada dong di saat itu dong. Nggak tahu mau di saat itu mau di saat apa, intinya aku hanya orangnya gampang kasihan, aku mendengar cerita apalagi orang tua, aku nggak bisaan orangnya, Yoke. Iya betul. Aku nggak Ya bisa. tapi Aku tuh kalau ada orang yang sedih, ada orang yang nggak punya, apalagi sampai orang tuanya ini kata versi dia ya, tapi ternyata kan nggak kayak gitu kejadiannya. kata siapa? Loh, kok kata siapa?
Kan aku ngelihat kejadiannya betapa ibaratnya betapa baiknya Kak Fitri masih transfer uang, masih ini, tapi ibaratnya kalian masih minta uang terus. Jangan sampai ibu dijadikan alat dong, kasihan kan. Jangan Mama dibilang kita kalian nggak Mami tahu Rita apa-apa. dong. Jangan bilang kalian, aku nggak ada hubungannya sama Lu jangan bilang nggak ada hubungan. Kamu bilang sendiri kalau kamu adiknya lo kan, adik angkat. aku. Kamu kan sendiri yang bilang aku adik angkat, udah kayak keluarga Mami sama Uji Iya, sama ini. karena sesudah permasalahan itu kan Fitri berantem sama Mami Rita itu jauh sebelum aku kenal sama Fitri. Ya intinya kan kalian udah seperti saudara. Iya, Saya nggak betul. membahas yang lalu, Yoke. Aku nggak bahas yang lalu. Aku bahas yang sekarang. Kalau udah menganggap seperti saudara, apalagi ada ucapan yang perlu digarisbawahi dari kamu. Saya akan menjaga dan menjadi tanggung jawab saya, Mami. Otomatis kayak aku kan itu yang saya pegang dari kamu. Iya kan, makanya aku Sampai pada menawarkan akhirnya mau diperbaiki nggak, ya kan? Pernah aku bilang ngomong gitu kan? Kan aku udah bilang nggak usah ngomong masalah diperbaiki. Intinya kalau etikanya aku di mana-mana orang habis dipinjemin rumah itu Mbak Yo kuncinya dikenok nonang aku. Ya, oke. Satu, Masalah kunci. yang kedua. Masalah kunci ya. Belum kelar nih. Aku belum kelar Ya. ngomong. Mbak Yo kuncinya dikenok nonang aku secara baik-baik. Kan waktu pinjam di rumah, waktu pinjam rumah kan baik-baik. Ngasih ini aku kasih kuncinya. Oh iya Mami DP. Keluar pun juga Mami DP terima kasih banyak. Ini kuncinya. Atau nggak perlu pakai terima kasih. Mami DP ini kuncinya sudah ya. Selesai, beres. Lah nggak Oke. usah terus kalian ngomong di belakang seolah-olah gue ngusir kalian. Kan kesannya kayak aku ya marah lah. Mana rumah gue rusak, gue harus benerin sekitar 3 M-an pula. Ini hancur, nggak atas nggak bawah, kerak-kerak semuanya. Nanti apa perlu aku upload Yoke rumahnya Yoke masih sebelum dan sesudah? Aku masih ada loh. Terserah Mami kalau misalnya emang Mami mau upload ya. Ya paling enggak siapa tahu dengan kamu melihat ya kan kamu bisa insaf juga kan. Oh iya ya Mami DP ini bener ya, kalau misalkan gue di posisi dia juga gue pasti bakal ngomel-ngomel juga gitu loh. Lah, Oke, boleh ngomong masalah kunci nih. Kalau kuncinya itu ibaratnya di tangan yang tepat diberikan kepada saya. Kalau ternyata kuncinya di tangan yang salah, di situ sedangkan masih ada kulkas, masih ada TV, masih ada segala macamnya buat masak dan yang lain-lain. Coba gimana? Boleh saya jawab tentang kunci? Boleh, silakan. Oke. Mami Dewi kenal Mbak Anda kan? Iya, kenal. Ya. Sama Jadi dia herdu aku. iya, betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku udah di Amerika, terus aku dapat kabar Mami Dewi juga nggak bilang sama aku harus tanggal berapa. Tiba-tiba Kak Uzi bilang, Yoke ini dapat pesan dari Mami Dewi bahwa rumahnya itu harus dikosongkan besok, katanya. Terus itu lagi Lebaran, mau tahun baru, ya kan? Desember berapa gitu? Enggak, kalian sendiri yang minta waktu sama kita karena kalian kan bilang bahwa kalian udah pulih rumah. Lupa. Enggak, Meldi bilang tolong dikosongkan. Berarti ada bukan aku yang chattingannya. ngomong kan? Berarti bukan aku kan yang ngomong kan? Berarti yang ngusir Meldi kan? Ya menurut aku tuh bukan usir karena memang sudah 1 tahun lebih, sedangkan kita ngasihnya sama kamu kan 1 tahun. Iya, tapi kan aku udah bilang tunggu ya Mami. Aku kan ngomong sama Mami tunggu ya, aku lagi nyari tempat buat Meldi kan udah mereka. kasih batas waktu. Iya, makanya aku bilang emang kita salah karena kita nggak punya tempat kan, Mi. Kayak dikasih cuma beberapa hari untuk keluar tuh kayak kaget gitu loh. Kan kalian Dan sendiri aku di yang Amerika bilang juga. punya rumah. Fotonya sama Uji juga difotoin ke saya. Lupa. Ini Apa, fotonya yang mana? rumah yang kalian beli. Ini fotonya. Ini. Oh ya udah kita pikir kan kata Kan aku belum sama Meldi, jadi, kita pikir, Mami. Belum enggak, jadi udah sayang. jadi. Udah jadi. Kamu tanyain nama Uji bilang sama saya udah jadi. Makanya sama Meldi tuh. Jadi kalau gue tuh ngangkat naik kan gue bisa tanya mau ngomongin transfer Angga, transfer yang mana? Gue nggak pernah pakai duit lu Yoke. Paling kalau misalkan sama Angga mungkin beli apa, terus mungkin gue lagi nyanyi atau apa, dia transfer pakai uang lu dulu baru gue transferin kan. Gue nggak pernah pakai duit lu dan gue nggak pernah minta duit lu. Itu yang bener. Jadi seolah-olah apa gue perlu buktikan Dewi transferan lo? Transfer yang mana? Gue nggak pernah minta duit sama dia. Gue tuh nggak pernah minta duit guys sama dia guys. Dan gue nggak pernah yang namanya suruh naik dia. Dari tadi aku tuh masuk ke akunnya dia lagi live karena di gram itu akun gue diblok sama dia. Gimana coba? Akun gue tuh diblok sama dia.
Terus udah gitu gue teleponin kagak diangkat-angkat. Gimana ceritanya? Ntar apa mau diblok juga telepon gue? Lah gimana? Nggak dibilang miskomunikasi. Di mana-mana kalau lu tuh koar-koar di sosmed, lu sendiri yang aneh. Ngapain gue mau pansos? Kerjaan gue banyak. Gue lagi latihan buat Indosiar ulang tahun. Apanya? Pertanyaannya itu kenapa kok tiba-tiba ngomong masalah transferan? Emangnya gue ngapain? Gue nggak pernah minta-minta ke orang. Gue nggak pernah minta-minta duit ke lo, Yoke. Oh, masalah duit hadiah, lu sendiri yang bilang, Mami DP aku mau kasih hadiah ya buat ini orang-orang yang ini. Oh ya udah, urusannya lu sama Angga, bukan urusan sama gue. Urusannya sama mantan laki gue. Urusannya bukan sama gue. Ya, gue ngedengerin lo dari tadi. Yoke itu lagi live. Gak ada, gue gak ini. Satu hal lagi. Kenapa harus malu kalau gue masuk ke tempatnya Yoke? Yoke bilang kan gue bukan siapa-siapa. Dia seorang diva tapi masuk ke tempat gue. Aku kasih tahu ya guys. Aku tuh dari dulu sering masuk ke tempat orang-orang. Misalkan orang itu lagi sakit, ibunya lagi ini, gue masuk tuh, gue kasih tuh singa. Mungkin orang-orang yang nonton aku sekarang lagi live ini, mungkin salah satunya adalah orang yang pernah nonton aku lagi ngasih singa ke tempat orang. Kenapa harus malu? Gue gak malu, apalagi Yoke pernah tinggal di rumah gue. Walaupun dia ngembaliin rumah, kuncinya gak dikembalikan ke gue, dikembaliin ke orang lain. Ya tinggal terima aja kalau gue mau naik. Terus alasan dia, enggak, kan lagi emosi, kamu lagi emosi, istighfar deh. Hah? Yang emosi siapa? Justru kalau lu naikin gue akan tanya sama lo. Lagian juga ini di TikTok kok. Kalau kita maki-maki orang, pasti udah kepotong sendiri, udah hilang akunnya. Bener gak? Gue tanya sama kalian. Kan gue naik tuh biar clear, di telepon gak diangkat. Ya kan? Lah gue naik, maksud lu apa maksud gue? Jangan lu ngomongin gue. Lah sekarang logikanya kalau gue nelpon lu gak angkat. Lah kalau gue naik, lu gak kasih alasannya emosi. Gue gak lagi emosi. Ini di TikTok guys. Orang kalau lagi emosi tiba-tiba langsung di-cut. Kenapa lu takut sama gue? Kan gue mau tanya baik-baik. Yoko gak ngomongin Mami. Tadi kan barusan aku lihat sendiri. Dia ngomongin gue, Dewi, istighfar Dewi, gue gak lagi ngomongin lo, katanya dia gitu kan. Justru Dewi ini Angga masalah transferan. Kan gue denger. Kok lu bilang Yoke gak lagi ngomongin Dewi? Gue cuma mau tanya. Yang tadi memang gak lagi ngomongin gue. Yang kemarin-kemarin kan dia bilang katanya dia ngomongin tentang abang gue, Mas Andap lah. Dia tentang ngomongin ini, gue cuma mau tanya. Maksudnya apa ya Yoke? Gue cuma mau tanya, bukan mau marah-marah. Lah kalau aku marah-marah akun gue udah pasti udah ke ban lah.